Dapatkan tips seputar rumah tangga di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi tayangan baru. Shalom, kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga Pendeta Muda Yosef Surahman Situmeang, yang akan menemani Anda sekitar 1,5 jam ke depan. Tentu kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga, dan kita akan mendapatkan solusi-solusi yang akan diberikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Ya, benar sekali. Tapi sebelum itu, kita tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kali ini. Nah, topik kita kali ini adalah kebosanan dalam perkawinan. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom chat media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan ayat inti kita untuk pembahasan hari ini terdapat di dalam Maleakhi 2 ayat 14. Maleakhi 2 ayat 14 bunyinya, "Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu." Sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga pada hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Tuhan kiranya bersama dengan kami, agar materi ini bisa menjadi bekal kami untuk hidup rukun bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sempurnakan doa kami yang kurang, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan narasumber kita, yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, Pendeta. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Bagaimana kabarnya Pendeta dan Ibu? Ya, kami baik-baik saja. Kami berada di Maryland sekarang ini. Ya, kita merasa senang boleh ambil bahagian kembali. Jadi, selamat malam untuk pemirsa sekalian di Indonesia. Ya. Selamat malam. Selamat Baik, malam. Pendeta, topik kali ini membahas tentang kebosanan dalam perkawinan. Dan kebetulan kita berdua ini kan lagi pasangan baru nih. Iya. Jadi mungkin ini adalah topik yang cocok supaya nanti kita tahu bagaimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam keluarga. Silakan Pendeta untuk materinya. Betul. Ya, pertama congratulations ya kepada dua. Selamat kepada pengantin baru Ellen dan Yosef ya, sebagai pengantin baru ya. Terima dan kasih. Masa honeymoonnya dipakai di studio. Benar sekali. Baik, Terima kasih, kita akan belajar mengenai masalah kebosanan dalam keluarga. Sebab ternyata banyak juga orang yang merasa bosan sudah menikah beberapa tahun lamanya, atau mungkin beberapa bulan. Iya, sudah bosan. Baik, kembali kepada ayatnya terdapat dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang keempat. Yang tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Muda Yosef. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, inilah yang telah terjadi kepada banyak orang waktu masih berpacaran ya, baku sayang sekali, baku sayang, honeymoon ya,
sangat kelihatan sayang, tetapi sesudah beberapa lama ternyata sudah mulai bosan. Kemudian bukan hanya bosan, nah, oleh sebab kebosanan boleh dikatakan akhirnya terjadi ketidaksetiaan. Ya. Padahal ini istri seperjanjian ini adalah yang bersama-sama memupuk rumah tangga itu, ya, dari awal, ya. Kemudian ternyata kita dapatkan ada berbagai macam masalah terjadi sesudah berjalannya waktu. Nah, untuk itu kita coba lihat sebetulnya apakah yang telah terjadi dengan banyak keluarga. Apa yang dikatakan dalam statistik dari Pew Research Center. Ya, ini mengerikan juga. 40% responden menyatakan perkawinan adalah lembaga yang sudah usang. Bayangkan, sudah usang katanya. Dan menjadi sumber kebosanan. Itu 40%. Hampir setengah dari yang menikah. Dan itu mungkin menyebabkan salah satu sebab kenapa lebih dari setengah daripada pernikahan berakhir dengan perceraian. Salah satu sebab adanya suatu kebosanan. Ya. Terus studi terbaru menyatakan bahwa pasangan usia 18 sampai 29 tahun menemukan lebih penting menjadi orang tua yang baik ketimbang memiliki perkawinan yang baik. Jadi mereka hanya fokus untuk menjadi good parents, menjadi orang tua yang baik kepada anak-anaknya, tapi tidak mau supaya perkawinan mereka itu bahagia, perkawinan atau bertahan mereka lama dan sebagainya. Ya, hubungan suami istri ya mungkin juga ada hubungan dengan orang lain dan sebagainya, tetapi bagaimana saya boleh menjadi bapak atau ibu yang baik. Nah, padahal untuk menjadi bapak dan ibu yang baik kita harus memberikan teladan yang baik dan termasuk di dalam masalah kesetiaan. Jadi dengan demikian ini menimbulkan suatu dilema yang telah terjadi. Ya. Nah, untuk itu kita coba lihat statistik lebih lanjut dari Kristen Mark, ya, dari Kinsey Institute for Research. Ini Kristen Mark, Institute of Research, Sex, Gender and Reproduction. Dia menemukan waktu itu mereka mengadakan survei terhadap 3.341 orang. Dan inilah yang mereka dapatkan dari hasil survei itu. 25% pasangan yang terikat pernikahan monogami mengakui berada di ambang kebosanan. Ini sudah berarti seperempat. Ya. Jadi merasa bosan. Itu dengan siap bergantung kepada waktu dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang lebih lama menikah lebih merasa bosan. Nah, ini adalah satu permasalahan yang kita harus coba lihat bersama-sama. Bagaimana dengan laporan dari Lan Kerner? Ya, dia adalah seorang penulis buku Love in the Time of Colic, A New Parent's Guide in Getting It Again. Bukan sebuah kebetulan 1 dari 5 orang yang setia pada pasangan didera rasa bosan. Jadi 20% ya merasa bosan. Kemudian dari survei di atas juga ditemukan sebagai besar wanita yang berada dalam pernikahan hambar mengaku merasa kesepian, sedang pria mengaku sudah terperangkap. Jadi apa boleh buat? sudah nasib lah, sudah terikat gitu ya. Nah, ini menimbulkan suatu masalah oleh sebab sang istri merasa kesepian, kemudian sang suami merasa terperangkap, kemudian tidak memikirkan bagaimana caranya untuk membahagiakan akan rumah tangga. Nah, apa yang menyebabkan kebosanan dalam keluarga? Ini kita dapatkan beberapa alasan sesuai dengan buku Philosophy of Boredom yang ditulis oleh Lars Svensson. Nah, dia kata adanya konsep individualisme, masing-masing mau pertahankan, memikirkan akan diri sendiri, di mana manusia mulai memilih-milih apa yang menarik dan tidak menarik, dan menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan mereka mencari hal yang membahagiakan mereka sendiri. Jadi masing-masing, bukan lagi we, tapi I. My pleasure, saya punya kesenangan, saya punya kesukaan. Jadi kebosanan bisa terjadi bila hal-hal yang tidak memuaskan mereka itu, sebab masing-masing sudah merasa sebagai satu unit. Iya, merasa tidak puas ya. Dia lihat istrinya dandannya tidak memuaskan dia, makanannya tidak memuaskan dia, rumahnya bosan.
kemudian hubungan mereka merasa bosan, jadi tidak memuaskan, dan ini adalah sesuatu masalah yang terjadi. Jadi merasa bosan oleh sebab adanya satu ketidakpuasan. Ya. Kemudian dengan kemajuan teknologi mereka yakin akan dapat menemukan hal yang akan membahagiakan mereka. Ya. Jadi itulah sebabnya masing-masing telah sibuk dengan dia punya gadget-gadget masing-masing, punya teman-teman khusus ya. Dan kadang-kadang dengan gadget ini bisa bertemu dengan kawan lama dan sebagainya, dan mulai kembali ada hubungan-hubungan yang tidak seharusnya dilakukan terjadi kepada orang yang sudah menikah. Ya, sebab mereka sudah berjanji untuk setia sampai mati kan. Tapi ini karena ketemu dengan teman-teman lama, aduh ini apalagi pacar lama, wah akhirnya bisa kembali lagi, sehingga terjadilah keretakan daripada keluarga itu. Kemudian faktor penting lainnya adalah hilangnya pengaruh agama dalam masyarakat. Ini yang sangat penting di alasan yang terutama, karena agama itulah, Yesus itulah yang, ingat kita dalam rumah tangga itu harus ada segitiga ya, makin dekat kita kepada Yesus, makin dekat kita kepada satu sama lain. Tapi kalau sudah agamanya sudah tidak ada pengaruh dalam keluarga, ya sudah, masing-masing individu jalan sendiri. Nah, itulah sebabnya maka ini Billy Graham, dia seorang evangelis yang terkenal di seluruh dunia, boleh dikatakan, dia pernah mengatakan bahwa di antara keluarga-keluarga yang tidak mengenal Tuhan dan tidak memikirkan agama, maka ada satu perceraian dari 2 pernikahan. Tetapi kalau misalnya keluarga ini selalu mengutamakan Tuhan, ya, selalu baca Alkitab, berdoa bersama-sama, maka hanya ada satu perceraian dari 100 pernikahan. Itu berarti bahwa keagamaan itu ikut merukunkan akan keluarga. Nah, kalau misalnya pengaruh keagamaan dalam masyarakat itu sudah mulai menurun, maka timbullah kebosanan. Ya. Terus merasa standar perkawinan terlalu tinggi, terpaksa dilanggar. Masa standar perkawinan hanya harus setia kepada istri, main-main sama orang lain kan boleh juga. Nah, jadi dia terpaksa jadinya bosan melanggar Jadi aja. sudah mulailah Ada pil mencari-cari pria idaman lain atau wanita idaman lain yang mengganggu akan hubungan keluarga. Kemudian hilangnya suasana romantis pasca pernikahan. Jadi kalau dulu waktu masa pacaran romantis sekali, waktu honeymoon masih baik ya, tetapi sesudah itu sudah terjadi kebosanan sebab apa yang diharapkan itu tidak betul-betul tercapai. Nah, berbagai kebosanan itu bisa kebosanan di dalam seksual. Bisa juga kebosanan dalam emosi. Atau bisa both. Seksual dan emosional. Kemudian seks menjadi perkara yang rutin dan mekanis. Ada hubungan, ada perasaan nikmat, tapi sebentar saja. Tapi kan dengan yang lain bisa juga hal yang sama didapat. Nah, itu menimbulkan suatu masalah. Nah, kemudian berbagai getaran dan romantis hilang. Tadinya, waduh sangat romantis. Pegang tangannya saja sudah gemetar. Sudah ada getaran ya. Tetapi sudah lama. Bukan saja dia pegang, dia tendang lagi, malah dia pukul, dia tampar. Jadi bermacam masalah telah terjadi. Kemudian berpikir bahwa suasana baru dengan orang baru akan menjadi satu solusi. Jadi mulailah berjalan pikiran yang lain yang tidak setia, yang tidak tepat Dan makanya itulah bisa tergenapi apa yang dikatakan oleh Maliaki tadi, yaitu orang bisa melupakan atau tidak setia kepada istrinya yang muda dulu. Oke. Nah, berbagai masalah penyebab kita lihat di sini. Setelah pernikahan biasanya kita sudah lupa bahwa romantis perlu tetap dibina. Dia pikir sudahlah itu untuk anak-anak muda aja. Kita orang sudah married, sudahlah, nggak usah lah, pegang tangan pun nggak mau. Ini permasalahan ya. Jadi oleh sebab kami sering kemana-mana selalu pegang tangan, kemudian orang kata, wah seperti orang muda aja. Jadi dipikirnya lebih lama menikah, hubungan lebih renggang. Jadi kalau misalnya duduk di mobil saja, satu di ujung kiri, satu di ujung kanan. Padahal waktu pacaran dekat sekali. Kalau bisa dipangku. Itu dia. Jadi masalah keromantisan itu yang sebetulnya harus tetap dibina. Itu sudah
mulai hilang. Ya. Perhatian dan romantis waktu pacaran tidak lagi dilakukan sebab dipikir tidak perlu lagi. Sudahlah, sudah ada anak, malu malah dilihat oleh anak-anaknya. Ya, loh, kok begitu? Padahal kita adalah educate atau mendidik anak kita by modeling. Iya, Jadi, bagaimana supaya orang-anak bisa melihat bahwa papa Papa, mama mama tetap itu mengasihi baik, satu ya. sama lain. Ini satu hal yang sangat penting. Iya. Kemudian ada yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai mengutamakan pekerjaan dan lupa kepada pasangannya ataupun bagaimana mempertumbuh akan hubungan suami istri. Sedangkan kita sudah pelajari di episode-episode yang lalu bahwa kalau kasih itu tidak diekspresikan, nah sama seperti tumbuhan, kalau kita tidak siram air, maka tumbuhan itu akan layu dan mati. Demikian juga di dalam rumah tangga. Kita harus ekspreskan kita punya sayang satu sama lain. Kalau enggak, ya sudahlah, layu, mati ya. Mati, kemudian terjadilah kebosanan. Ya, bosan. Jadi kadang-kadang malu kepada pembantu dan sebagainya. Jadi Loh, kok malu? Jadi Baik. malu. Ya, jadi kita itulah masalah penyebab daripada kebosanan. Nah, rasa bosan sering terjadi karena kepada mereka yang sudah lama menikah. Ya. Kenapa? Ya setiap hal dilakukan telah terjadi kebiasaan. Mulai dari bangun pagi sampai beristirahat di malam hari, rutin terus ya. Jadi rutin terus sehingga akhirnya jadi bosan. Ya. Dan mereka tidak ada melihat ada istimewanya lagi ya. Tidak ada something special ya. Kalau waktu pacaran itu waduh special ya. Kalau mamanya birthday-nya itu dibuat Tapi kalau kue itu, tapi ini sudah terus-terusan begitu jadi rasa bosan. Padahal bisa banyak variasi. Nanti kita bahas tentang solusinya ya. Tetapi oleh sebab sering itu saja yang terjadi menimbulkan suatu kebosanan. Tapi kita belum bosan ya. Belum. Walaupun kami sudah 44 tahun menikah, kami masih belum bosan. Ada sesuatu yang baru setiap hari. Nah, itu satu hal yang sangat penting sekali. Nah, ada pemikiran dalam rumah tangga, tidak ada yang spesial lagi, hanya mengulang-ulang saja ya. Jadi kita harus cari, nanti kita kasih terangkan dalam solusinya ya. Jadi jangan merasa bosan, jangan merasa aktivitas kita sepanjang hari itu adalah aktivitas yang rutin. Tidak. Sampai lupa untuk memberikan apresiasi. Padahal apresiasi, ucapan terima kasih kepada istri atau kepada suami adalah hal yang sangat penting dan merasa dihargai. Nah, itu yang anjuran ya kita sudah katakan dari Charles Shedd. Tiap hari harus katakan satu aja yang kita appreciate. Nah itu satu aja. Entahkah dia tolong cuci piring, ataukah dia tolong nyapu, atau terima kasih ya sudah tolong nyapu. Jadi makin di appreciate, makin lebih senang orang untuk melakukannya. Kalau enggak, wes lah, sudah saya bantu pun dia nggak ada perhatikan, nggak bilang apa-apa dan sebagainya. Apresiasi nanti kita akan bahas. Baik, kemudian menganggap pernikahan hanya sekedar kebodohan untuk menghadapi kebosanan. Jadi bosanlah single, jadi langsung married aja, menikah. Tetapi rupanya dia rasa ini adalah sekedar kebodohan. Kenapa tetap akhirnya jadi bosan lagi? Ini bagaimana untuk menghindarkannya kita akan lihat sebentar. Kemudian kebosanan dan rutinitas dapat membunuh kerinduan suami terhadap istri. Ya memang benar, kalau mamanya kita tidak ada expression, maka orang itu akan merasa ya sudahlah, kita masing-masing hidup masing-masing sendiri, jalan sendiri. Nah, ini jadi lebih bosan. Nah sekarang perlunya satu sikap. Harus ada dinamika agar tidak ada kebosanan rumah tangga. Jadi masing-masing harus mempunyai tekad. Suami bertekad, istri bertekad. Bagaimana supaya suasana rumah tangga itu tetap ceria. Rumah tangga itu adalah tempat yang nyaman. Rumah tangga itu tempat yang bisa memberikan kebahagiaan dan keromantisan tidak tergantung kepada usia. Yang tua makin tua makin bisa lebih romantis ya. Ada hubungan intim agar hubungan intim tidak semakin hambar dan hanya dianggap sebatas kewajiban saja. It is my duty untuk lakukan ini. Adalah penting untuk masing-masing memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Baik, statistik memperlihatkan perlunya menemukan kiat menempuh perkawinan yang sukses. Jadi ini sangat penting dan inilah yang menjadi bahan pembahasan daripada Obsesi Hati, obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Jadi kita mau supaya semua keluarga boleh mempunyai pernikahan
perkawinan atau keluarga yang sukses, ya. Keluarga yang sehat. Ya, ini sudah 18 episode. Ya. Jadi kalau saudara-saudara mengalami masalah-masalah, coba kembali lihat melalui YouTube berbagai macam petunjuk-petunjuk yang lain. Baik. Nah, sekarang belajar dari kebosanan, ya. Merasa bosan dalam keluarga adalah hal yang wajar, mengingat bahwa tidak ada kesempurnaan dalam kehidupan di dunia ini. Tapi kita harus atasi. Ya, jadi ini kita tahu bahwa kebosanan bisa terjadi. Jadi kita tahu itu wajar, tapi berusaha. Sebab kita semua tidak sempurna, kan? Nah, setinggi apapun presentasi kebaikan ataupun keistimewaan, selama masih ada di dunia pasti memiliki kelemahan dan kekurangan, Jadi ada kesalah pengertian, Kemudian kita sudah memberikan misalnya hadiah untuk istri, tapi istri tidak suka itu hadiah, Atau masalah-masalah yang lain, pasti ada sesuatu masalah. Artinya seistimewa apapun pasangan hidup kita pasti punya kekurangan. Akibatnya kebosanan bisa menghadapi kehidupan di dalam berkeluarga. Makanya kita perlu untuk komunikasi. Kalau Anda lupa akan cara komunikasi dengan use I statement, Anda lihat di episode-episode Obsesi Hati yang lalu. Bagaimana? Oh, saya senang dapat terima ini, tapi saya kecewa. Ini kok hadiahnya begini apa? Jadi saya yang kecewa. Dia bilang, oh kok beli kado kayak begini? Itu jadi tawar, ya. Tapi kalau bilang saya kecewa, saya merasa ini, itu tidak bisa disalahkan. Karena dia menyatakan dia punya perasaan. Dan pada saat yang sama mereka mengerti apa yang membuat mereka jadi permulaan daripada proses kebosanan itu. Baik, hal yang dapat terjadi tiba-tiba merasa bosan, misalnya merasa bosan dengan keadaan di rumah, ya. Kadang-kadang kenapa sih ini susunan daripada furniturnya begini saja, ya. Kami ingat bahwa kami punya menantu, ya. Dulu, ya, waktu Andrew masih hidup, dia selalu rubah susunannya itu setiap 3 bulan supaya jangan bosan. Kadang-kadang bosan terhadap penampilan daripada pasangan, ya. Kadang-kadang sudah tidak lagi memikirkan akan kebersihan, ataupun tidak rapi dan sebagainya. Atau bosan terhadap anak-anak, ya. Anak-anak yang mungkin terlalu nakal, atau mungkin selalu merengek apa dan sebagainya, kadang merasa bosan atau bosan terhadap segala permasalahan rumah tangga. Jadi ini semua dapat terjadi. Nah, ciri-ciri daripada kebosanan apa yang kita bisa lihat bahwa seorang itu sudah mulai merasa bosan? Biasanya ditandai dengan sikap yang serba tidak maksimal, ya. Suami tidak maksimal dalam menyiapkan kebutuhan keluarga. Jadi kasih uang sembarangan saja, yang walaupun tidak cukup, kamu cukupkan ini. Istri tidak maksimal dalam melayani suami. Pokoknya suami datang, sudah cari makan sendirilah. Pokoknya panaskan makanan di oven sendiri atau di microwave sendiri. Pokoknya saya mau ngobrol dengan kawan saya. Nah, ini sudah ada kebosanan. Ciri-ciri kebosanan. Jadi suami istri tidak maksimal dalam mengekspresikan rasa cinta kasihnya. Jadi mukanya selalu cemburut, Padahal seharusnya kan begitu suami datang kemudian menyambut dengan baik dengan makanan yang sudah tersedia, kemudian bercerita dengan penuh kasih sayang. Tetapi kadang-kadang oleh segala macam kesibukan dan sebagainya, lupa juga untuk bilang selamat pagi, lupa dengan selamat datang dan sebagainya. Akibatnya muncul ketegangan, bahkan sikap apatis daripada pasangan, apakah istri atau suami. Jadi apatis apa saja, nggak peduli lah, tidak peduli. Jalan sendirilah masing-masing sendiri. Jadi datang ada makanan tidak, kemudian suami harus ambil langsung dari refrigerator, kemudian dia harus hangatkan sendiri dan sebagainya. Jadi ada satu hal yang salah. Atau kadang-kadang suaminya tahu, oh kalau saya pulang pasti nggak ada makanan di rumah. Jadi dia pergi dulu ke restoran beli makanan, baru dia pulang makan pun makan sendiri, nggak ngomong satu sama lain. Jadi itu adalah hal yang bisa terjadi. Suami istri berjalan sendiri-sendiri mengikuti idealisme masing-masing, Dan ini merupakan tanda-tanda yang berbahaya, makin lama makin buruk dan bisa berakhir dengan perceraian. Nah sekarang kita masuk kepada 10 cara mengatasi kebosanan dalam keluarga. Baik, kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama,
mulai sesuatu yang baru bersama-sama. Something yang kita pergi, apakah oke, ini kita mesti jadwalkan. 1 tahun ini kita ada berapa triwulan ya, dan kemudian itu kita jadwalkan. Ini triwulan pertama kita akan mulai pergi misalnya camping aja, yang biasa-biasa aja camping. Tidur di bawah tenda apa semua. Jadi pokoknya mulailah sesuatu yang baru. Atau kita naik sepeda bersama-sama, atau dayung sampan bersama-sama, atau pergi ke berlibur di pantai, atau pokoknya mulai sesuatu yang baru bersama-sama. Ya. Lalu berkebun. Ya. Berkebun ya. Ini dari hal-hal yang kecil ya, atau belajar hidroponik ya, Menanam. untuk menanam ya, sebab mungkin rumahnya tidak banyak tanah yang luas. Oke, kita belajar untuk tanam. Sesuatu yang baru ya, yang dan memberikan sukacita. Kalau lihat itu kangkung sudah mulai tumbuh dan sebagainya. Senang sekali. Waktu kami menanam, memetik cabai yang pertama, saya kasih tahu, sedap sekali. Cabai yang pertama ya. Kita tanam kangkung di pot ya. Wah, panen itu senang sekali. Sesuatu yang baru bisa dikerjakan sama. Yang simple, nggak usah mahal-mahal ya. Kemudian berikan surprise kepada pasangan ya. Apakah mungkin tiba-tiba ke rumah misalnya istri sedang sibuk ya, kemudian sang suami langsung sudah mampir di restoran beli makanan. Ayo kita makan rumah, ayo makan di rumah-rumah. Jadi satu surprise ya. Jadi sang istri tidak lagi perlu menyiapkan makanan pada waktu itu ya. Tetapi jangan terus-terusan nanti. Jadi habis uang. Oke, jadi ada sesuatu surprise yang dapat dibuat yang menimbulkan, yang merasakan memang istri saya mencintai saya atau suami saya mencintai saya ya. Nah, kemudian yang ketiga, berhenti membandingkan kondisi rumah tanggamu dengan pasangan lain. Aduh, itu pasangan sudah punya TV besar lagi. Kenapa? 60 inci ya, kita punya ini hanya 24 inci. Ya, jadi, jangan compare. Masing-masing keluarga itu ada kebutuhan masing-masing yang dia orang prioritaskan. Jadi kalau kita compare itu yang menimbulkan kalau gitu saya mesti kerja lebih keras atau beli sesuatu dengan kredit ya, dan itu akan interestnya lebih besar, lebih mahal, ya. Dan itu bisa menjadi persoalan dalam rumah tangga. Jadi jangan membandingkan kondisi rumah tanggamu dan pasangan lain ya. Jadi seperti ini kita punya moderator ya, keluarga pendeta ya. Maka ya jangan bandingkan dengan misalnya yang mereka yang sudah mempunyai posisi yang tinggi ataupun juga teman-teman sekelas yang lain yang berusaha dan sudah sukses dalam bisnis sehingga honeymoonnya bisa pergi ke Amerika atau ke Eropa ya. Tetapi ya pengantin baru bisa honeymoon ya ke tempat yang dekat. Kalau tidak bisa ke Bali ya mungkin ke Bandung. Atau ya dengan satu perkara yang sederhana tetapi kita dapatkan sesuatu perkara yang bikin bagus, yang bikin surprise ya. Kemudian cari tahu bahasa cinta satu sama lain ya. Jadi bahasa cinta misalnya sang istri senang kalau misalnya dia dijemput dari kerja ya. Jadi lakukanlah itu. Kemudian atau makan siang bersama-sama ya, dia merasa senang ya. Ataupun kan bahasa cinta itu kadang-kadang dia senang untuk mendapatkan apresiasi ya. Apresiasi adalah satu bahasa cinta ya. Ataupun di samping ungkapan I love you ya. Pagi-pagi ya begitu bangun ya I love you my dear ya. Itu bahasa cinta yang harus dikenal ya dan harus dilakukan ya supaya tidak bosan ya. Cobalah membuat daftar keinginan, apa yang Anda ingin, apa yang pasangan Anda ingin. Jadi ada yang keinginan atau ada keperluan. Kalau keperluan memang perlu, tetapi kadang yang ingin tetapi tidak selamanya perlu. Tetapi dibuat daftar sebab ada waktunya di mana kita bisa mencapai itu. Ya. Jadi mungkin seperti waktu kami masih di Singapura baru saja pindah itu boneka-boneka ataupun mainan anak-anak semua ditinggalkan di Indonesia ya, dibagi-bagi kepada teman-temannya Andrew dan India. Jadi mereka tiba di Singapura tidak punya main-mainan. Jadi kami katakan satu bulan satu ya pilih ya. Kita pergi ke Toys R Us ya.
Kemudian pilih. Mereka lihat banyak sekali, tapi pilih hanya satu. Hanya satu saja. Nah, Ya, bulan depan satu satu lagi. lagi, ya. Jadi suami istri juga demikian, ada keinginan-keinginan tertentu harus sesuai dengan anggaran yang terbatas ini, maka tidak bisa semua keinginan terpenuhi. Jadi sekarang bagian suami punya keinginan, sesudah itu istri punya keinginan. Ya, dengan demikian maka ada sesuatu yang selamanya memberikan satu excitement, ya, kesenangan, tidak Jadi bosan. tidak bosan. Ya, terus kemudian kirim teks yang menyenangkan. Pagi-pagi atau kadang-kadang istri dia bisa, mungkin suami ke kantor kan, kantor pergi ke kantin kan mahal bayar. Jadi dia sediakan makanan untuk suaminya bawa ke kerja, tapi diselipkan di situ, sweetheart, I hope you love this one. Terus dia kasih tas apa saja, mungkin cookies kecil atau apa. Jadi itu ditaruh dalam note-nya, di dalam box-nya itu. Wah, dia baca, waduh senang sekali istri saya ini. Itu sesuatu yang surprise, yang surprise, menyenangkan, ya, note kecil dan sebagainya, ya. Jadi ada sesuatu perkara yang dirasakan bahwa ia tetap masih dikasihi. Kemudian lepaskan ekspektasi soal komedi romantis seperti film-film yang ditonton. Kan kadang-kadang film-film itu menunjukkan satu perkara yang luar biasa, ya. Kelihatan kehidupan itu serba nggak ada persoalan, glamour, tidak ada masalah, ya. Padahal kita hidup dalam satu dunia realitas, ya. Jadi realitas kita tahu bahwa kita punya keterbatasan. Tidak semua hal yang kita inginkan bisa dicapai, ya. Jadi kita harus bersama-sama mengerti dan tinggalkan, ya, segala ekspektasi yang tidak selamanya itu akan memberikan kebahagiaan. Kemudian mempelajari sesuatu dan menambah pengetahuan bersama. Apa yang senang, ya, mungkin sekarang apalagi kalau masak, ya, wah, tengok aja di Google resepnya. Mungkin suami suka begini, wah, kita bikin mempelajari sesuatu. Sejak masa COVID ini kita belajar banyak. Kita lihat, kita mulai makanan Italia, apa namanya, frittata. Ya, bikin. Kemudian kadang-kadang kita bikin. Catherine mulai bikin berbagai macam kue-kue yang dulu biasa orang lain yang bikin, kan, ya. Biasanya. Jadi bikin kastengel, kue nanas, kemudian bikin curry puff, risoles, apa semua. Karnape, wah. Jadi semangat lah. Catherine yang bikin, saya yang goreng. Jadi ada sesuatu hal yang indah. Jadi menambah pengetahuan, kemudian dikerjakan bersama-sama, sesuatu yang baru bersama-sama. Kemudian saling bagikan energi positif di antara suami istri. Jadi ini sangat penting sekali, sang suami mendorong, ayo, ya, bisa ini, ya. Oke, sudah harus siapkan untuk seminar ini. Ayo, kemudian ini pasti bisa, ya, ya. Tuhan kasih akal budi, ya, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan akan memampukan kita. Ya. Seperti Obsesi Hati tanpa terasa sudah 118 episode. Ya. Jadi kita dapat memberikan energi yang positif satu sama lain. Kemudian tunjukkan apresiasi kepada pasanganmu. Itu sangat penting. Banyak orang sudah dibikin bagus-bagus, biarlah. Komentar pun tidak. Jadi akhirnya dia layu, dia nggak merasa, aduh, saya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Tidak ada appreciation sama sekali. Rumah sudah dibikin neces, tidak ada bilang terima kasih kepada sang istri yang sudah bekerja keras. Nanti kalau sudah, orang bahasa Manado bilang sotaling borang, artinya sudah kacau balau, sudah nggak rapi rumahnya, baru bilang, loh, kok kerja di rumah 1 hari kok nggak pernah rapiin rumah. Dia hanya dikritik kalau ada salah, tapi kalau sudah bagus tidak di-appreciate. Nah, ini yang kita sering lupa. Makanya kita untuk mengatasi kebosanan harus kita tunjukkan appreciation kepada pasangan Apresiasi kita. Ini adalah kebutuhan daripada setiap orang. Ingat waktu Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta, ya, kemudian berapa orang yang mengucapkan apresiasi? Hanya satu. Terus Yesus tanya, mana yang 9 lagi? Yesus pun perlu apresiasi. Jadi kalau begitu perlu kita mempunyai apresiasi satu sama lain. Catherine pernah ada satu khotbah yang judulnya One Forgotten Word. Satu kata yang paling sering dilupakan orang. Dan apa kata itu?
thanks. Nah, Thanks. ya, terima kasih. Itulah yang sering orang lupakan. Iya. Nah, kalau kita mengucapkan terima kasih juga kepada kita punya pasangan, ya, kemudian merasa dihargai, itu merasakan rumah tangga itu tetap penuh dengan keromantisan, kemudian kebosanan itu dapat dihilangkan. Iya. Baik pemirsa yang berbahagia, kita telah bahas tentang ini. Cara mengatasi. Artinya cara mengatasi kebosanan dalam keluarga, dan ini bisa mencakup banyak hal, ya, hal-hal yang baru, misalnya pergi berpiknik ke tempat yang baru ataupun vacation, merencanakan vacation bersama-sama. Jadi ini adalah satu perkara yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Tapi ini 10 prinsip yang sangat penting. Mudah-mudahan keluarga Anda semua tidak membosankan, Iya. tetapi penuh dengan sukacita sampai lansia, sampai maut memisahkan kita. Iya. Baik, terima kasih keluarga Pendeta Jonathan Guntarov dan Ibu Pendeta, tadi sudah diberikan solusi ya, 10 tips bagaimana cara supaya pasangan tidak bosan. Ya betul, apalagi keluarga-keluarga baru yang seperti kita ini ya. Walaupun sebenarnya keluarga baru itu ya masih ibaratnya masih berbunga-bunga ya Pendeta ya. Cuma mungkin ini sebagai Betul. tips. Benar. Ya, semuanya masih serba indah. Iya, betul sekali. Cuman tadi Pendeta sudah mention, biasanya orang yang bosan itu sering terjadi di keluarga yang sudah lama gitu kan. Dan itu mungkin tepat sekali untuk kita supaya nanti bagaimana mempersiapkan jangan sampai bosan dalam keluarga. Baik Pendeta dan Ibu, sebelum kita akan masuk ke sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan yang satu ini. Banyak pertanyaan. Baik, terima kasih kepada para pemirsa yang masih setia menyaksikan Obsesi Hati pada malam hari ini. Dan saat ini kita tetap mengingatkan ya kepada para pemirsa sekalian, apabila memiliki pertanyaan seputar pembahasan kita pada malam hari ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kita, di mana? Di YouTube maupun Facebook Hope Channel Indonesia. Kita lagi live, dan khususnya buat pemirsa yang mau chat langsung ke nomor call center kita, sudah tertera di layar kaca Anda, dan bisa pertanyaannya akan langsung kita tanyakan kepada Pendeta Jonathan dan Ibu Pendeta Jonathan. Baik, untuk pertanyaan yang sudah masuk, saya akan langsung bacakan. Selamat malam Pendeta. Saya lihat tadi dari hasil survei yang Pendeta tunjukkan bahwa sang wanita kesepian, sedangkan sang pria terperangkap. Apakah bisa sang suami dan istri menyampaikan apa yang dirasakan kepada pasangannya? Sang wanita sampaikan kalau dia kesepian, dan pria sampaikan bahwa dia sedang terperangkap. Silakan. Oke, kita sudah pernah membahas mengenai masalah komunikasi. Ya, dalam komunikasi itu seperti segitiga, artinya seperti piramid gitu ya. Jadi komunikasi yang paling dangkal ya hanya dia punya dasarnya itu hanya klise ya, apa kabar ya, baik ya. Tetapi kalau misalnya komunikasi itu lebih baik, yang lebih bagus misalnya termasuk melaporkan, reporting facts. Tetapi kalau misalnya menyatakan emosi, kasih sayang ya, dan terbukaan ya, itu adalah komunikasi yang terbaik ya. Nah,
tidak salah untuk mengemukakan ya Bahwa dia dengan terus kesepian. terang, tetapi dengan cara yang tepat, yaitu gunakan I statement. Ya, saya ini jadi kesepian loh sayang, ya, sebab saya yang sibuk-sibuk terus dengan semuanya, kemudian saya tidak Merasa dihargai. tidak ada kesempatan untuk kita berbincang bersama-sama. Jadi I statement tidak menyang, tidak marah ya. Kalau Anda berkomunikasi dengan cara kamu ini hanya pikir kerja saya tidak kerja saja dan tidak pedulikan kepada saya, ya kamu ini selalu, harus hindarkan kata selalu ya. Atau tidak pernah. Itu kata harus ditinggalkan. Tetapi saya merasa sedih loh. Ya, jadi atau saya merasa kecewa. Jadi Anda katakan dengan terus terang, ya. Kemudian ini untuk sang istri, sang suami juga bisa ya, lakukan. kan saya ini rasa seperti terperangkap. Ya. Jadi sang istri kenapa rasa terperangkap ya? Jadi mulailah suatu komunikasi ya, pembahasan. Jadi begitu, kalau begitu ya, untuk supaya jangan terasa terperangkap ya. Oke, bagaimana kalau kita memperbaiki kita punya hubungan ini? Baik, sekarang kita mulailah semua hari itu dengan beribadah sama-sama. Berdoa bersama-sama. Kadang-kadang saya terlalu sibuk sampai kita lupa berdoa bersama-sama. Bagaimana kita ambil waktu untuk selalu makan sore bersama-sama. Ya, jadi makan sore bersama-sama itu penting. Makan siang ya kadang-kadang oleh sebab tempat pekerjaan jauh dan kantor berbeda. Tetapi makan pagi dan makan sore itu adalah satu hal yang sangat penting untuk dibuat bersama-sama. Ya, jadi dengan kebersamaan dan ada waktu untuk berdiskusi dan sebagainya, maka hubungan itu dapat terhindar dari kebosanan. Baik, terima kasih pendeta. Saya tertarik nih, tiba-tiba terbersit nih pendeta ya di pikiran saya. Tadi kan memang pendeta dan ibu sempat bahas 10 tips tadi kan supaya tidak bosan. Salah satunya kalau tidak salah tadi memulai dengan sesuatu dengan pasangan secara bersama-sama kan. Makan bersama-sama atau bahkan masak sama-sama begitu. Nah, saya tertarik ada satu case pendeta yang tentang komunikasi juga nih. Jadi saya lihat, saya mendengar sebenarnya bahwa alasan dia untuk memutuskan bercerai karena pasangannya itu memilih dengan perempuan lain begitu kan. Jadi wanita ini memaafkan suaminya, habis itu diulangi. Terus dia bilang katanya dia sudah pergi ke orang psikolog atau apa ya, biasanya untuk itulah konsultasi tentang keluarga. Mereka sudah lakukan bicara, komunikasi, tapi sang suami tetap melakukan hal yang sama. Akhirnya wanita ini memutuskan untuk bercerai begitu. Padahal pernikahan mereka baru saja 1 tahun gitu. Nah, ini bagaimana kita pendeta menanggapi hal yang begini ya? Maksudnya komunikasi saja sudah, tapi pasangan masih saja melakukan hal yang sama begitu. Kesalahan yang sama. Bagaimana kita tindakan salah satu pasangannya pendeta dan ibu? Oke, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam soal ini. Yang pertama, ya, untuk mengubah seseorang itu tidak mudah. Gampang. Itu hanya dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi dengan demikian, dalam mengatasi akan suatu kelemahan termasuk misalnya hubungan dengan orang lain, maka itu haruslah dengan kuasa Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus. Jadi pemecahannya adalah dengan cara berdoa banyak, ya. Jadi ambil waktu banyak untuk berdoa. Itu satu. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang itu sampai pergi ke luar orang lain? Ya, orang lain. Mungkin oleh sebab dia tidak merasa puas di dalam. Jadi dalam hal ini berterus terang kepada sang suami, ya, apa yang dia inginkan sampai harus memikirkan kepada hubungan dengan orang lain. Mungkin juga ya sang istri terlalu sibuk, mungkin dia punya pekerjaan yang lain dan sebagainya sampai sang istri merasa tidak dipedulikan, ya. Sang suami merasa tidak dipedulikan, ya. Jadi akhirnya dia mencari akan hiburan di tempat yang lain.
Jadi sementara Tuhan yang dapat mengatasi suatu kelemahan, faktor yang kedua dari pihak sang istri harus memikirkan apa yang kurang sampai sang suami tidak merasa puas, ya, dan itu harus diatasi. Dan faktor yang ketiga adalah ya bagaimana selalu mengambil waktu kegiatan bersama-sama, ya, sehingga tidak ada pemikiran untuk hubungan dengan tempat yang lain. Misalnya jadwalkan bersama-sama, oke, kita sekarang buat kerja di rumah bersama-sama, atau kita pergi jalan bersama-sama, kebersamaan, ya. Jadi dengan demikian maka terhindar daripada kemungkinan untuk memikirkan kepada yang lain. Umumnya, ya, ketidaksetiaan terjadi oleh sebab salah satu tidak memberikan cukup waktu kepada yang lain, pasangannya. Ya. Jadi oleh sebab tidak ada cukup waktu, kemudian ya sang istri atau sang suami akhirnya terpecok kepada orang lain yang memberikan ya akan perhatian kepada mereka yang tidak didapat dari pasangannya. Ya, jadi harus ambil waktu untuk selalu bersama-sama. Ya, anak kami dan anak mantu kami dua-dua sangat sibuk, ya. Sebab dua-dua profesinya adalah ya yang operasi lah, yang emergency dan sebagainya. Jadi mereka ambil waktu apakah pergi ski di Colorado sama-sama. Dan satu kali waktu mereka pergi itu, anak-anak ini nangis, ini cucu kami Chelsea dan Kate, dan dia bilang, aduh kenapa begitu. Jadi kita terangkan, suami istri juga harus punya waktu bersama-samaan. Jadi mami dan daddy terlalu sibuk, jadi sekarang mereka keluar gitu. I know that, Oma, saya tahu, but I'm very sad, Oma. Dia sangat susah. Makanya saya bilang, Oma dan Opa jaga kamu. Kita keluar, kita pergi keluar sama-sama, kita ada sleepover di rumah. Jadi kita, anak-anak itu pun bisa lihat, oh rupanya begitu. Kalau perkawinan nanti mesti ada waktu di mana mereka bisa keluar sama-sama. Dia orang suka sekali itu, apalagi kalau musim dingin ini sudah mau main ski, itu kesenangan mereka, dan mau pergi kalau musim panas pergi kayaking dan sebagainya. Tapi mesti ada waktu untuk bersama-sama supaya tidak bosen, ya. Dan itu harus diutarakan, itu harus dipupuk supaya selalu ada time together. Apakah sudah ada anak? Kalau sudah ada anak atau belum ada anak, itu lebih gampang, ya. Tapi kalau sudah ada anak, mintalah tolong oma opanya yang jaga dia. Untuk jaga, untuk weekend misalnya, dan mereka seperti honeymoon lagi. Ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali. They go dating. Mereka dating, jadi kita dan tapi sama anak-anak kita juga senang-senang. Cucu bilang, oke, dating, ayo kita bertenda lah, atau mau pergi keluar makan, terus kita bisa belanja sama-sama. Oke, kamu boleh beli satu perkara. Oh, Oma, I couldn't sleep. Saya pikirkan apa yang saya mau beli. I know what I want to buy. Oke, sudah selesai mereka les piano, kami sama-sama pergi belanja satu aja, ya. Mereka pergi cari di aisle untuk beli hanya satu bar. Jadi mereka juga ada waktu yang menyenangkan. Kalau enggak, mereka pikir mama papa pergi keluar, kita di rumah pun enggak ada apa-apanya. Jadi ada time of happiness together dengan cucu, dan mereka pun senang dengan omanya. Pada saat yang sama menyelamatkan juga pasangan suami istri yang supaya tidak merasa bosan. Oke. Mudah-mudahan menolong. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Ternyata pentingnya kita berdoa. Berdoa, melakukan kegiatan yang baru juga, ya. Iya, benar sekali. Ya, lanjut pertanyaannya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan yang menarik buat kita semua, Pendeta. Shalom Pendeta dan Ibu, bicara soal romantis. Sepertinya jauh dari keluarga saya. Jangankan setelah menikah, waktu pacaran saja suami saya ini memang tidak romantis. Apakah ini penyebab terjadi kebosanan kepada keluarga kami? Dia selalu bilang memang dia tidak romantis. Nah, ini bagaimana, Pendeta? Ya, memang kadang-kadang kita memikirkan bahwa romantis itu adalah pemikiran orang-orang barat.
ya. Kadang-kadang ya jadi pegangan tangan ataupun berpelukan. Wah, itu tidak tepat untuk orang-orang timur ya. Ada budaya-budaya tertentu ya yang di mana sang istri ya hanya tunduk saja dan suami tidak berbuat apa-apa. Pokoknya dia hanya cari kerja, jadi tidak ada suatu keromantisan. Tetapi ya kita ingin katakan bahwa keromantisan itu tidak selamanya harus dalam bentuk ya bentuk seperti orang-orang barat, Kasih bunga. kasih bunga apa semua. Tetapi ya keromantisan dapat ditunjukkan ya dengan ekspresi yang lain, ya. Ekspresi perkataan yang manis, kata-kata yang manis, kemudian perhatian, memberikan perhatian ataupun menolong dengan kebutuhan keluarga, ya. Kemudian dengan tindakan-tindakan yang berbeda seperti yang dipikirkan oleh orang-orang barat ya, tetapi kita buat untuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi suatu tindakan yang kita buat untuk kebahagiaan rumah tangga, walaupun kadang-kadang tidak biasa ngomong juga, tidak bisa katakan I love you ya, atau misalnya dalam bahasa Batak holong doruh aku tuho, nggak bisa ngomong gitu ya, tetapi dengan tindakan itu bisa dibuat menunjukkan bahwa dia ada satu keromantisan. Itu satu poin. Yang kedua, ya, yang sangat penting adalah bahwa sang suami dan istri memikirkan bagaimana untuk membahagiakan rumah tangga. Ya, jadi dalam segala budaya apapun, ya, maka selalu mempunyai kerinduan untuk kebahagiaan rumah tangga. Nah, nyatakanlah itu, ya. Apakah itu dirundingkan bersama-sama ataukah itu dengan cara pemberian suatu barang atau beli baju yang baru ya, ataupun memberikan sesuatu hadiah dan sebagainya, bawa makanan atau jadi ditunjukkan dengan membeli makanan, itu adalah satu tanda daripada keromantisan ya, yang dapat dibuat dan dapat dipupuk ya. Dan ingat kalau istri sudah dapat itu entah apa yang dia beli, apakah makan atau apa, express it dengan mengatakan terima kasih. Kalau tidak, sudah berbuat baik-baik kayak gini, nggak dipeduliin, nggak ada pun appreciation, itu akan mati. Akan mati itu. Expressionnya itu tidak akan dilangsungkan lagi. Jadi makin hari makin lebih renggang hubungan kita. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Ya. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya mungkin ada sedikit menyinggung di penjelasan di awal tadi ya. Cuman mungkin kita akan sampaikan juga, karena ini pertanyaan dari pemirsa. Sepertinya ini sedang terjadi kepada saya, Pendeta. Saya aktif dalam pekerjaan. Di kantor saya bekerja pagi sampai sore, dan waktu pulang masih tetap menyentuh pekerjaan yang dibawa dari kantor. Bahkan ada hari-hari tertentu di weekend saya pakai untuk bekerja. Sepertinya saya sendirian dan sedikit interaksi dengan istri. Saya tidak bisa tinggalkan pekerjaan, Pendeta. Bagaimana solusinya? Nah, silakan Pendeta. Nah, kalau seandainya sudah bekerja di kantor itu adalah umum. Tetapi kalau seandainya itu bekerja di rumah, nah itu menimbulkan suatu masalah sebab itu mengambil waktu dengan keluarga. Bagaimana caranya? Ya, salah satu solusi adalah mengajak sang istri juga untuk ikut bersama-sama dalam pekerjaan itu. Ya, pasti ada hal yang istri dapat buat. Ya, misalnya. Saya buat presentasi, istri saya koreksi, oke? Kemudian buat dia punya PowerPoint, ya. Jadi kita kerja sama-sama. Jadi kita kerja sama. Jadi dengan demikian pekerjaan itu adalah hasil untuk bersama-sama, ya, hasil berdua. Jadi kami buat renungan, ya, untuk dikirim ke seluruh dunia setiap hari, ya. Kemudian saya buat renungan, kemudian istri koreksi, kemudian juga ya tambah lagi informasi. Jadi hasilnya adalah hasil berdua. Nah, demikian juga dalam pekerjaan supaya jangan sampai hilang itu interaksi, ya. Anda bisa minta pandangan daripada sang istri. Gimana ya ini masalah ini, kasus ini bagaimana bisa tolong, ya. Kadang-kadang mungkin walaupun itu pekerjaan
hanya untuk fotokopi misalnya, ataupun mungkin untuk print bahan atau untuk memberikan ide, biarlah pekerjaan itu dilakukan bersama-sama. Supaya istri mengatakan bahwa suami bekerja untuk kebutuhan keluarga dan dia adalah dua-dua adalah bagian daripada keluarga. Bagaimana kalau semua ikut terlibat di dalam melakukan pekerjaan tersebut, ya. Atau minta pandangan, itu tergantung kepada pekerjaannya apa, ya. Untuk pekerjaan pendeta itu lebih mudah dalam arti bahwa bisa minta pandangan sang istri untuk misalnya khotbah seperti ini bagaimana, ya. Nanti istri yang kasih input, ya. Memberikan input dan sebagainya. Jadi dengan memberikan input mau tidak mau ini memberikan sesuatu interaksi, ya. Adanya interaksi untuk saling kerja sama-sama bersama-sama. Ya. Kalau pekerjaannya itu tidak bisa dia tinggalkan, tapi berusahalah jangan sampai terus-menerus sehingga apa yang dikatakan workaholic, ya. Terus-menerus sehingga tidak ada waktu. Sebab dalam segala hal yang baik pun kalau kita lakukan terlalu banyak itu tidak baik. Itu ingatlah definisi daripada pertarakan. Bagus, yang jelek ditinggalkan, yang baik dijalankan, tapi jangan terlalu banyak. Semua yang itu tidak baik. Jadi semoga juga ada pengendalian diri daripada sang suami. Kalau seandainya memang pekerjaan itu terlalu banyak tidak bisa selesaikan di kantor, sebetulnya Anda bisa berkata kepada bos, ya Anda terus terang katakan bahwa pekerjaan ini mengambil waktu keluarga. Bagaimana kalau bos kasih tambahan tenaga, ya. Jadi ada asisten yang bisa ikut menolong pekerjaan ini sehingga semua pekerjaan dapat selesai dengan baik, ya. Kan semua bos menghendaki pekerjaan itu dapat selesai ya pada waktunya. Dan kalau memang itu terlalu banyak maka sudah waktunya untuk menambah pegawai, ya. Misalnya, jadi dicari solusi supaya waktu keluarga sebetulnya adalah untuk keluarga. Baik, terima kasih Pendeta. Ini juga satu teguran ya buat kita khususnya karena kita juga keluarga pendeta ya. Keluarga pendeta junior nih, pendeta senior yang sudah jelaskan jangan terlalu banyak melawat juga jadi tidak baik kesannya karena keluarga diabaikan. Apalagi anak-anak pendeta juga membutuhkan perhatian dari seorang ayah. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab orang-orang yang baik, kenapa anak-anaknya tidak baik. Daud itu orang baik, luar biasa kan, dari seorang gembala jadi raja, tetapi apa yang terjadi dengan anaknya? Jadi bisa saling bunuh, ya. Anaknya memperkosa kepada saudaranya sendiri. Artinya kita bisa lihat masalah keluarga dalam keluarga orang baik. Sedangkan Samuel seorang yang luar biasa, tetapi anaknya ya juga tidak mengikuti jejak dia. Ada kemungkinan terlalu sibuk. Jadi kembali keluarga pendeta, berhati-hati supaya jangan sampai bisa berkhotbah kepada orang lain tetapi tidak mengkhotbahkan di dalam rumah tangga. Jadi itu sangat penting sekali bahwa keluarga pendeta memberikan teladan yang baik ya dalam berkhotbah ataupun juga dalam kehidupan di rumah tangga. Ingat Nuh itu, orang katakan Nuh itu nggak berhasil, tapi dia berhasil bawa anak-anaknya itu selamat di dalam bahtera. Jadi kita perlu yang utamakan adalah anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita terbengkelai karena saking terlalu sibuk. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya unik. Bagaimana supaya saya kembali tertarik dengan istri saya yang tambah gendut? Bagaimana Pendeta? Ada solusi kah? Ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali ya. Ini gemuk ini orang bilang makmur. Tetapi Anda rupanya menghendaki akan langsing. Yang langsing. Ini salah satu hal yang Anda ketahui ya.
ada satu istilah yang diberikan oleh satu orang, bahkan satu buku yang katakan begini, ya, suami, artinya istri mengharapkan bahwa suaminya itu akan berubah sesudah dia menikah, tetapi dia tidak berubah. Suami menghendaki istrinya untuk tidak berubah, ya, sesudah menikah. Tapi dia berubah. Dia berubah. Salah satu perubahan adalah makin lama makin gemuk. Oke. Nah, yang pertama, semua suami dan istri harus mengantisipasi kemungkinan bahwa istri, ya, atau Anda sebagai istri ataupun istri Anda, kalau Anda adalah seorang suami, adanya antisipasi makin lama makin gemuk. Apalagi setelah melahirkan. Apalagi ya sudah melahirkan. Tetapi bagaimana caranya untuk mengurangi akan berat badan? Ya, ini naiknya berat badan itu adalah sesuatu perkara yang berangsur-angsur. Orang tidak terus langsung, artinya hari ini dia langsing, besok dia jadi gemuk. Itu tidak. Ya, itu adalah berangsur-angsur. Ya. Nah, untuk itu Anda sudah harus belajar untuk stop, ya, pengembangan berat badan sebelum dia meningkat. Bagaimana cara? Ya, kami pun tidak mau gemuk. Ya. Kami kemarin waktu acara penghiburan kami lihat, teman kami gemuk, gendut sekali. Ya, ya, kasihan. Ya, itu kan mudah untuk kena jantung ataupun juga diabetes atau stroke dan sebagainya. Bagaimana caranya? Itu yang harus penting. Kami atau saya timbang berat badan setiap pagi dan setiap malam. Dan neto. Jadi neto. Jadi setiap hari kami timbang berat badan. Jadi pagi sekian, kemudian malam sekian. Besok pagi, ya. Kalau sudah lebih tinggi daripada kemarin pagi, ya, ada sesuatu yang salah. Artinya makannya terlalu banyak, sudah kebanyakan. Maka hari ini Anda mengurangi makan. Atau lakukan intermittent fasting. Atau intermittent fasting. Intermittent fasting itu begini, ya, mungkin intermittent fasting itu 12 jam atau 18 jam, ya. Jadi Anda terakhir makan siang, kita sebutkanlah makan pagi, ya, sesudah itu sepanjang hari tidak makan sampai besoknya makan kembali, ya, pada tengah hari, ya. Itu sudah 18 jam. Oh ya, enggak. Kalau makan sore, makan sore Anda makan, ya, sesudah itu kan sepanjang malam 12 jam tidak makan, terus pagi Anda tidak makan, terus makan lagi pada siang hari. Ya, 18 jam. Itu 18 jam. Ya. Kemudian kalau dari siang, ya, tidak makan, kemudian artinya siang makan, kemudian sepanjang hari itu tidak makan sampai besoknya baru makan pagi untuk breakfast. Itu 18 jam. Nah, dengan 18 jam ini Anda bisa lihat Anda akan berkurang daripada berat badan daripada biasa, ya. Jadi dengan demikian istri Anda makin lama makin langsing. Ya. Jadi tetapi jangan sampai kekurusan. Kalau misalnya sudah terlalu kurus, tidak baik. Anda sudah harus rubah lagi, ya. Ya. Jadi kadang-kadang itu poin yang sangat penting, yaitu salah satu cara adalah untuk intermittent fasting, ya. Intermittent fasting. Kemudian pilih makanannya, makanan yang tidak menggemuk, yang tidak akan membuat gemuk. Anda hindarkan gula, ya. Gula itu bahaya, ya. Kemudian karbohidrat itu jangan terlalu banyak. Ya. Nasi, ya, nasi itu yang akhirnya menjadi gula dan akhirnya menjadi lemak dalam tubuh, ya. Itu harus dikurangi, ya. Jadi Anda bahkan lebih banyak protein, ya. Kemudian ya, protein yang sehat, kacang-kacangan, buah-buahan, tahu, tempe dan sebagainya, ya. Kemudian ya, sayur-sayuran banyak, kemudian kemudian buah-buahan. Jadi cara yang bagus adalah Anda membagi piring Anda itu dalam 4 bagian. Ya. Jadi 1/4 adalah karbohidrat, 1/4 adalah protein, 1/4 adalah sayur, 1/4 adalah buah-buahan. Ya.
Ya. Jadi dengan demikian maka jumlah daripada karbohidrat itu tidak terlampau banyak. Maka ya makin lama makin bisa kurus. Makin kurus. Dan jangan lupa untuk selalu bergerak badan. Ya. Bergerak badan tiap-tiap hari. Kita selalu jalan 1 jam tiap-tiap hari. Ya, 1 jam kami jalan, dan sebelum jalan kami ada apa yang disebut HIIT, yaitu High Intensity Interval Training, yaitu seperti lari cepatnya ya, lari di tempat misalnya untuk 30 detik saja, terus istirahat jalan 90 detik, sudah lari lagi ya, kemudian 90 detik ya jalan dan sebagainya. Dan itu dibuat untuk 6 kali siklus ya. Jadi dengan demikian maka Anda akan rasakan sangat sehat ya. Kita punya oksigen masuk kepada semua sel-sel dalam tubuh kita sampai kepada sel otak. Anda bisa berpikir dengan lebih jelas ya. Kemudian sifat pelupa itu akan hilang. Jadi secara kesehatan makin baik dan tubuh Anda juga akan sehat, tidak kegemukan. Nah, itu dari segi mengurangi berat badan. Namun kalau tidak bisa berkurang berat badan ya, para suami ya, jangan pernah berubah kasih sayangnya karena oleh sebab penglihatan dari luar ya. Anda harus tetap mencintai dia sebab dia adalah orang yang sama yang Anda dulu pacaran dan kejar-kejar dulu. Iya. Jadi waktu masih muda kejar-kejar, sekarang Anda sudah tidak mau tertarik sehingga Anda sudah ngorok waktu dia belum selesai bicara. Jadi Anda harus tetap mencintai ya. Orang-orang Tionghoa mempunyai kata cinta itu ai ya. Ai ya, itu dari 2 kata ya, yaitu hati dan menerima ya. Jadi menerima hatinya itulah cinta. Jadi menerima hatinya walaupun badannya makin gemuk ya, terimalah hatinya ya. Kalau misalnya dia mungkin kadang-kadang terlalu capek dan tidak memperhatikan Anda, terimalah hatinya, itulah cinta ya. Jadi ya, jangan hanya lihat dari external appearance ya. Sementara sang istri harus belajar supaya jangan kegemukan, tetapi kalau memang dasarnya kecenderungan untuk gemuk itu besar dan tidak bisa sampai artinya lebih lambat untuk menjadi kurus, maka sang suami harus terima dia sebagaimana dia ada. Ingatlah dia adalah ibu daripada anak-anak Anda. Ingatlah bahwa dialah yang Anda kejar-kejar dulu. Ingatlah bahwa dia yang memegang peranan penting ya, di dalam memelihara ini mahligai rumah tangga. Nah, untuk itu bagaimana kalau Anda mengajak sang istri untuk exercise sama-sama ya. Jadi jangan hanya kamu olahraga ya supaya jangan kegemukan ya. Jangan gitu, tetapi ayolah sama-sama kita exercise. Ya, kami exercise sama-sama sudah berapa puluh tahun. Selalu jalan sama. Tapi ingat, yang penting adalah secara konsisten untuk melihat BMI kita. Iya. Ya, body mass index kita jangan sampai di bawah di atas 25. Sebab itu bukan saja appearance yang tidak menyenangkan, tetapi juga itu akan menyebabkan banyak sekali faktor-faktor penyakit yang dapat ditimbulkan akibat overweight. Ya, terlalu berat badannya ya. Sebaiknya adalah Anda paling tinggi 24. Ya. Kemudian jangan lewat 25. Jangan lewat sampai 25. Kalau 24 lebih sedikit, tetapi yang terbaik justru adalah 23. Mudah-mudahan ini menolong supaya bisa sama-sama, bukan saja kelihatannya nggak bagus, tapi supaya sama-sama sehat. Baik, terima kasih Bu Pendeta dan Pendeta. Semoga ini yang bertanya suami. Iya. Jangan lihat tampilan luarnya saja ya, tetapi ingatlah saat dia adalah ibu dari anak-anak. Jadi harus saling mencintai. Oke, baik Pendeta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya,
Saya sudah lama tidak suka dengan hobi pasangan saya dan lama-lama saya menjadi bosan karena dia juga tidak mau mengikuti hobi saya. Nah, apa solusinya nih pendeta? Ya, kembali kita tidak bisa untuk Paksakan. memaksa untuk merubah orang lain. Iya. Ya, jadi tugas Anda bukan untuk mengubah istri atau mengubah suami, ya. Tetapi Anda yang justru harus menyesuaikan diri supaya Anda dapat bersama-sama, ya, untuk memindah rumah tangga. Jadi bagaimana caranya supaya Anda boleh belajar hobi daripada pasangan Anda. Saya tidak tahu apa hobinya ini ya, ya. Tetapi perlu untuk belajar. Misalnya sang suami suka badminton, ya istri tidak suka badminton, ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya belajar untuk badminton bersama-sama, atau kalau tidak paling sedikit nonton dia waktu dia main badminton, ya. Support dia kalau dia Mendukung, menang. ya. Ini adalah hal yang sangat penting, ya. Jadi Aktivitas yang dilakukan rumah bersama. tangga itu adalah rumah tangga yang berisikan apa yang disebut take and gift, ya. Anda memberi dan menerima, ya, dan Anda tidak bisa mengharapkan bahwa Anda harus selalu disenangi. Anda punya hobi, ya, sementara Anda tidak senang kepada hobi orang lain, ya. Jadi perlu untuk saling menerima, kemudian saling mendukung, ya. Dan mungkin satu solusi Anda coba cari hobi yang ketiga yang dapat disenangi oleh kedua belah pihak. Okay. Ayolah kita belajar bersama-sama, ya, untuk satu hobi yang lain, ya. Yaitu salah satu hobi kita kalau ada kesempatan adalah namanya Mexican Train. Kita main-main. Kalau sudah suntuk, ayo kita main Mexican Train. Mexican Train, ya, dia senang dan saya juga senang. Oke, Mexican Train, ya. Ini banyak ketawa dan sebagainya. Endorfin games, banyak. ya. Wah, senang. Dan kalau kami pergi cruise ataupun pergi ke teman-teman, kata, ayo bawa Mexican Train. Jadi kita main bersama-sama. Jadi hobi yang baru. Tadinya kami waktu pertama menikah tidak ada, bahkan 20 tahun sudah menikah kami belum ada hobi itu. Tetapi kami perkenalkan sama teman-teman sampai ada yang perkenalkan kepada kami perkenalkan kepada teman-teman yang lain. Jadi senang sama-sama. Oke. Jadi cari hobi yang ketiga yang dapat disenangi oleh kedua belah pihak. Iya. Mudah-mudahan menolong ini, ya. Ya, terima kasih pendeta. Ini juga bagus sekali ya. Tadi penjelasan oleh pendeta bahwa daripada dua-duanya pengen menang, mending sama-sama menang ya. Cari hobi yang baru yang bisa dilakukan bersama-sama. Ini ada pertanyaan pendeta, mungkin agak panjang tapi saya coba untuk menyimpulkannya. Shalom Pak Pendeta dan Ibu. Saya takut untuk menikah di usia muda karena trauma di masa kecil, yaitu saya ditinggal orang tua sejak kecil karena masalah rumah tangga. Saya melihat pertengkaran di depan mata kepala saya dan saya menjadi korban di situasi itu. Lebih dari 20 tahun saya hidup tanpa mereka atau orang tua saya. Nah, saat ini saya sedang berpacaran dengan wanita yang memiliki latar belakang hampir sama. Pertanyaannya adalah, apakah jika kami menikah nanti akan bahagia seperti pernikahan ideal? Terima kasih, Pendeta. Jadi nampaknya dari broken home. Jadi broken home, kemudian ketemu dengan seorang dengan pengalaman yang sama, ya. Jawabannya adalah Anda bisa mempunyai suatu kebahagiaan kalau Anda tetap mengasihi akan pasangan Anda, atau ini pacaran menjadi istri Anda dan istri Anda mencintai Anda, dan pengalaman yang lalu itu menjadi satu pelajaran untuk tidak mengikuti akan jalan yang salah yang telah pernah ditempuh oleh orang tua. Ya. Jadi itu ada satu buku yang berjudul Creative Suffering,
Ya, jadi creative suffering itu adalah orang yang pernah menderita waktu masa muda, Masa kecil ya. masa kecil, kemudian itu menjadi satu batu loncatan untuk menjadi lebih baik, sebab dia tidak mau mengulangi apa yang telah ia derita pada masa kecil. Iya. Jadi kemungkinan untuk berbahagia itu ada, ya. Asal mencintai dan coba masing-masing mencari jalan supaya rumah tangga ini yang dibentuk itu adalah rumah tangga yang baik, yang didasarkan kepada ketuhanan. Namun, ya, Anda juga mempunyai kemungkinan mempunyai masalah yang sama seperti orang tua kalau keduanya selalu memikirkan, melihat kepada hal yang salah yang dibuat oleh orang tua. Ya, jadi misalnya yang menyebabkan perusahaan orang tua adalah oleh sebab sang bapak selalu kasar, memukul. Kemudian kalau Anda melakukan hal yang sama kepada istri Anda, akan terulang lagi kepada masalah itu. Jadi creative suffering bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi teladan yang buruk dari orang tua bisa juga terjadi kepada rumah tangga Anda. Namun, ya, ada satu kabar baik, bahwa selalu ada harapan untuk sesuatu perkara yang baik. Ingat, ya, Yusuf itu diejek oleh saudaranya, semua saudaranya. Bayangkan dari 13 bersaudara, ya, kalau dimasukkan Dinah juga, ya, 13 bersaudara, bahwa ia adalah yang dianggap berbeda, ya. Dan ia selalu diejek oleh sebab disayang oleh orang tua. Tetapi walaupun dia datang dari keluarga yang disebut dysfunctional, okay, akhirnya keluar sebagai seorang menteri yang hebat, yang luar biasa. Dia juga mengalami masalah di rumahnya Potifar, ya, difitnah, tetapi dia tetap setia, akhirnya masuk penjara, ya, dan sebagainya. Jadi inilah yang disebut resilience, ya, yaitu gigih, ya. Jadi kita kalau gigih, ya, kemudian melihat kepada kuasa Tuhan, kemudian pengalaman orang tua menjadi satu pelajaran untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka Anda mempunyai potensi, mempunyai hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Biarpun sebenarnya secara normal kita itu mengajar dengan modeling. Jadi kalau orang tua itu jahat, orang tua itu, anak itu bisa belajar dari orang tua bagaimana caranya jahat. Tapi ingatlah, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pada kita kekuatan supaya kita jangan terulangi lagi perbuatan-perbuatan yang jelek dari orang tua di dalam keluarga yang baru terjadi. Jadi ini dua pasangan ini memang betul-betul sangat sedih, ya, karena mereka datang dari broken home. Tetapi kalau mereka sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, pasti mereka masih bisa mempunyai rumah tangga yang baik. Kita sudah buktikan itu dengan Anda bisa baca di episode-episode yang lalu mengenai creative suffering yang sudah kita utarakan. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Semoga ini juga menjawab bagi yang bertanya, ya, bahwa mereka itu berhak bahagia dan jangan belajar dari kesalahan yang lalu-lalu. Apalagi membawa-bawa masa lalu, ya. Iya. Masa lalu dijadikan sesuatu yang menghalangi untuk dia bahagia. Untuk dia bahagia di masa depan. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya maksudnya, kami melihat keluarga kerabat-kerabat yang kehidupannya menjadi lebih baik karena lahirnya sang buah hati. Kami sepertinya agak susah untuk membuat dinamika-dinamika bahagia karena belum dikaruniai buah hati. Adakah masukan untuk keluarga kami, Pendeta? Silakan, Pendeta. Ini tadi sempat disinggung bahwa jangan lihat, ya, dari keluarga, jangan membandingkan, tapi jangan compare, jangan banding-bandingkan, ya. Tapi seringkali itu datang dari mertua, Pendeta, ya. Dari keluarga pihak ketiga. Silakan, Pendeta dan Ibu. Kita harus mengetahui bahwa memang anak, ya, yang dimaksudkan dengan buah hati itu adalah anak, toh, ya. Jadi anak memang bisa menyatukan suami dan istri, ya. Tetapi tidak selamanya anak itu, ya, menyatukan, ya. Jadi ada juga justru menambah problema, ya. Itulah sebabnya untuk menghindarkan kebosanan, ya, sebelum ada anak, ya,
itu adalah memikirkan bagaimana membahagiakan satu sama lain sehingga satu sama lain merasa tidak bosan dengan kehidupan. Jadi itu lebih dahulu ya. Kemudian menghasilkan anak itu adalah satu hal yang merupakan satu hal yang baik dan menambah memberikan kontribusi untuk suatu kebahagiaan di dalam keluarga. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan sang buah hati ya? Kalau Anda sudah 1 tahun menikah dengan tanpa kontrasepsi ya, dan tidak punya anak dan tetap tidak punya anak atau tidak ada kecenderungan untuk hamil, maka Anda harus periksa ya. Konsultasi kepada dokter ya. Dan harus periksa secara suami istri. Tidak pernah kita katakan kamu aja selalu tiap-tiap bulan haid datang, tidak ada. Itu kamu yang mandul. Jangan. Tidak pernah kita katakan istri yang mandul, kita selalu katakan keluarga yang mandul. Jadi diperiksa antara suami, diperiksa antara istri. Dan sekarang tidak ada suatu putus asa kalau tidak bisa dapat anak, sebab kita bisa lakukan dengan intrafetal, kita bisa lakukan dengan artificial insemination daripada suami dan sebagainya. Jadi konsultasilah kepada dokter supaya ada dinamika yang baru dengan ada anak. Tapi ingat, yang penting adalah suami istri dulu mesti bersatu. Sebab kalau baru ada anak, baru bahagia, nanti anak kalau sudah pergi, sudah menikah anak, tinggal berduaan jadi yang lebih-lebih gawat. Ya, jadi mesti ada core happiness ya, ada inti kebahagiaan itu antara pasangan suami istri dulu, baru tambah dengan anak. Jadi masalah kebosanan sudah harus diatasi sebelum ada anak. Ya. Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kuntaraf atas solusi yang bisa diberikan kepada pemirsa yang bertanya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Pendeta ya, mengingat waktu yang sudah menunjukkan untuk kita segera pamitan. Namun tentu kita masih punya waktu di lain pertemuan untuk kembali berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Untuk itu, Pendeta dan Ibu Pendeta untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari pembahasan kita pada malam ini. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, kita merindukan rumah tangga kita semua berbahagia. Dan tidak pernah ada kata bosan di dalam keluarga. Nah, untuk itu kita percaya ya, satu hal yang sangat penting ini, yaitu dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Maka harus Tuhanlah yang menjadi satu dasar daripada setiap rumah tangga. Sebab kebosanan terjadi sering oleh sebab sudah berkurangnya nilai keagamaan di dalam keluarga. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan, maka akan ada sesuatu yang baru yang kita perbaiki. Itulah sebabnya kita ingin perhatikan kepada komunikasi segitiga ini, ya, yaitu ya lebih dekat suami dan istri kepada Tuhan, maka lebih dekat satu sama lain. Jadi inilah satu perkara yang harus tetap dipupuk, ya. Jadi dengan dekat kepada Tuhan, maka masing-masing akan memikirkan bagaimana untuk lebih membahagiakan, lebih mengasihi, dan lebih menolong satu sama lain. Dan rumah tangga itu makin lama akan bertumbuh dengan baik dan tidak ada kebosanan lagi. Makin lama makin baku sayang, makin lama makin berbahagia, dan rumah tangga Anda menjadi surga kecil di dunia ini. Amin. Silakan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pimpin kita dalam doa. Baiklah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih kasih kesempatan di mana kami dapat memberikan presentasi mengenai kebosanan dalam keluarga. Tuhan, kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menyatukan kami. Hanya dengan bergantung kepada Tuhan, kami dapat memiliki kebahagiaan. Dan oleh sebab itu, biarlah kami masing-masing apakah
keluarga daripada pemirsa, ataupun keluarga daripada kami, ataupun keluarga daripada moderator, atau siapa saja yang mendengarkan akan presentasi ini dapat selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga kami lebih dekat kepada Tuhan, kami akan lebih dekat kepada satu sama lain, dan kami tidak akan merasa bosan dalam keluarga, sehingga keluarga kami dapat menjadi satu surga kecil di dunia ini. Makasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf atas semua pemaparan materi dan solusi-solusi terhadap pertanyaan yang masuk pada saat ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya dengan topik yang tidak kalah menarik ya Pendeta dan Ibu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa Amin. minggu depan. Semoga sehat. Sampai ketemu Pendeta. Dah. Bye. Kami tetap mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki usulan topik tentang obrolan seputar suami istri, Anda bisa langsung mengunjungi channelnya Obsesi Hati ya. Anda bisa langsung kirimkan usulan topik Anda atau dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda di 0813 1776 2777. Dan akhir kata, kami keluarga Pendeta Muda Yosep Situmeang pamit undur diri. Tetap terus saksikan Obsesi Hati dan tetap terus saksikan Hope Channel Indonesia, Televisi yang mengubah hidup Anda.